Halo sobat anime, gas lagi yuk. Apoteosis langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah Zen memasuki lautan suci Tianyu menuju kota Ras Naga, Zen sebelum tiba di area tambang milik Ras Naga, ia juga harus melewati banyak ujian. Namun ya pada akhirnya ia berhasil tiba di area Ras Naga. Di tempat ini juga Zen pun merasakan arsitektur yang ada di tempat ini sungguh sangat berbeda, dan mereka juga harus masuk ke dalam lebih jauh lagi. Yang pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah piramid kuning yang sungguh sangat besar. Wow, Zen yang melihat itu Doi juga berujar, banyak sekali pintu masuknya. Lantas pintu manakah yang sebenarnya asli? Ya, di sini pangeran yang mendengar itu Doi juga berujar untuk tenang saja dan santuy, karena memang semua pintu yang ada di dalam piramid itu adalah pintu masuk. Dan tak lama setelahnya, mereka semua, para kultivator, mereka juga mulai mengeluarkan palu untuk menambang. Dan pangeran yang melihat Zen tampak bingung, Doi juga berujar untuk santuy aja. Karena memang di area penambangan ini, di tempat ini sungguh sangat berbeda. Karena mereka tidak bisa menggunakan palu biasa. Ya, hal itu pun membuat Zen pun yang mendengar itu Doi berujar. Ya, sepertinya di dalam sana memang terdapat harta suci. Dan karena di sini pangeran juga telah menjelaskan sedikit dan sebagian besar juga udah tahu karena memang mereka pernah mengunjungi tempat ini. Di sini pangeran ia ingin segera memasukinya. Tapi melihat salah satu rekannya masih pelangak pelongo, di sini pangeran pun bertanya, apakah ia telah mengerti? Ya, memangnya aku bisa masuk dan ikut menambang? Tanya gadis ini. Ya, tentu saja kau bisa. Dan di sini pangeran pun memberikan gadis itu sebuah palu khusus. Dan untuk Zen sendiri, Doi juga bertanya, bagaimana dengan diriku? Oh, untukmu, tenang, aku juga telah mempersiapkannya. Ya, di sini bocah Yan itu mengeluarkan 2 buah palu. Doi pun memberikan palu terbaik yang ia miliki, sama seperti apa yang ia gunakan. Dan Zen yang menerima palu itu, ia merasakan kalau palu ini terlihat cukup sangat baik. Setelahnya, sebelum mereka semua masuk, di sini pangeran pun juga akan menunjukkan bagaimana caranya menambang di tempat ini. Maka dari itu, bocah Yan ini, ia pun tiba-tiba masuk ke dalam salah satu pintu yang ada di dalam piramid dan seketika, ia menghilang. Dan tiba-tiba saja, tak lama setelah itu, Doi pun kembali lagi. Dan ia juga berujar, lihatlah, aku berhasil mendapatkan batu giok energi api. Tapi ya memanglah, kualitasnya ya biasa aja. Wow. Melihat itu, di sini Zen pun juga sempat ternotis. Tapi untuk melihat tentang apa yang terjadi sebenarnya, maka dari itu aku harus melihatnya langsung. Dan benar saja, kini Zen pun yang memasuki salah satu pintu, tiba-tiba saja, Doi terjatuh ke bawah sana dan ia juga harus menabrak sebuah batang pohon. Dan setibanya di bawah pohon itu, ia juga berujar, apa-apaan ini? Pohon apa itu? Selain melihat batang pohon inti yang begitu besar, di sini Zen juga ternotis ketika ia melihat ada sebuah kuncup bunga. Dan ketika ia membuka kuncup itu, ternyata isinya adalah batu giok. Ternyata batu giok ini berasal dari pohon ini. Tapi ya di sini Zen juga tidak ambil pusing tentang apa yang terjadi. Bagaimana bisa pohon menghasilkan batu? Maka dari itu di sini Zen pun juga mulai menambang pohon itu. Dan begitu dibuka dari pohon itulah ternyata isinya adalah batu energi. Tapi karena memang bukan batu inilah yang dicari oleh Zen, maka dari itu Zen yang melihat para kultivator mulai melompat ke bawah dan tiba-tiba menghilang, membuat dirinya pun penasaran dan ingin mencobanya. Tapi ketika Zen melompat, Zen melihat ada batang pohon utama yang begitu sangat besar dan juga berurat. Dan ia juga memutuskan untuk mencoba menebangnya. Tapi ya ternyata hal itu pun tidak cukup, gagal. Dan akhirnya Zen pun ditransfer keluar area tambang. Melihat Zen yang keluar dari area tambang, di sini bocah Yan, ia pun tahu kalau Zen pasti mencoba untuk menebang batang pohon. Maka dari itu Doi berujar, kalau apa yang dilakukan oleh Zen ternyata itu telah pernah dicoba oleh banyak orang, tapi ya tidak pernah ada yang berhasil. Di sini Zen juga bertanya, apakah semakin rendah lantainya, area tempat mereka menambang akan mendapatkan hasil yang lebih buruk. Dan begitu juga dengan sebaliknya, jika mereka semakin tinggi atau lantai lebih tinggi lagi, apakah hasilnya semakin baik? Iya, hal itu pun dibenarkan oleh bocah Yan ini. Ia berujar kalau piramid ini terdiri dari 47 lantai. Maka dari itu, semakin tinggi, semakin ke atas, maka semakin baik pula kultivasi dari batu atau kualitas batu yang akan didapatkan. Baiklah. Di sini Zen pun juga bertanya, lantas bagaimana dengan batu kehidupan? Berada di manakah mereka? Seingatku, batu kehidupan dapat ditemukan di lantai ke-25 dan juga ke atasnya. Baiklah. Maka dari itu, Zen pun langsung melompat ke atas dan memasuki salah satu pintu yang ada di lantai ke-25.
Tapi sayangnya ia juga tidak menemukan apapun di lantai ke-25 ini. Begitu juga saat ia mencoba untuk mencarinya di lantai ke-28. Dan begitu juga di lantai ke-29. Tapi di lantai 29 ini ia terpantau oleh gadis Yui. Di tempat ini juga Zen pada akhirnya ia menemukan batu yang ia cari. Tapi di sela-sela ia menambang, ia menemukan suatu kubus atau sebuah kubus. Dan itu membuatnya heran lah, dan ia juga bertanya-tanya, apaan nih? Tapi tak lama setelahnya, kini Zen pun dihampiri oleh dua orang bocah ini. Tapi di tempat ini juga Zen pun mendengar ada sebuah keributan yang berasal dari salah seorang pangeran yang mendapatkan batu energi api berkualitas terbaik. Tapi sayangnya ukuran yang ia dapatkan tidak lebih besar dari apa yang ditemukan oleh pangeran dari kerajaan Tongling, dan itu tentu saja membuatnya tidak senang. Tapi di sini Doi pun yang melihat ada Zen di tempat ini. Si bocah ini juga bertanya kepada Zen tentang apa yang dicarinya di tempat ini. Tidak, aku tidak mencari apapun. Aku cuma berkeliling aja, ujar dari Zen. Dan itu juga membuat Zen pun diremehkan oleh para kampret-kampret lainnya. Tapi Zen yang bosan di tempat ini, Doi pun akan pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi sebelum ia pergi ke lantai itu, Doi juga diminta mendekat oleh Tuan Putri Yui. Ya, di sini ketika Zen mendekati Tuan Putri dan ia membuka tangannya, proak! Sekumpulan batu energi kehidupan diberikan oleh Tuan Putri kepada Zen. Mendapatkan batu kehidupan dalam jumlah yang cukup banyak dan memang ini yang dicari oleh Zen. Di sini Zen pun juga ingin memberikan hadiah kepada Tuan Putri Yui, yaitu sebongkah kubus. Hei, melihat itu membuat bocah Yan ini bertanya, apakah Zen serius? Ia mau memberikan batu itu kepada orang lain? Batu ini yang diberikan oleh Zen itu memiliki nilai yang tidaklah ternilai, ujar bocah Yan itu. Ya, tapi di sini bagi Zen, batu gioklah yang terpenting. Jadi aku akan memberikannya kepadamu, ujar dari Zen. Lo Tianxing, apakah kau tidak tahu batu apaan ini? Tanya Tuan Putri. Entahlah, aku tidak tahu. Hei, mendengar itu membuat Tuan Putri ini tertawa. Dan ia juga berujar, pantas saja. Sepertinya Zen memang bukan berasal dari kerajaan besar, ujar Tuan Putri. Di sini bocah Yan pun menjelaskan kalau batu yang diberikan oleh Zen kepada Tuan Putri adalah batu yang digunakan untuk dapat membuat senjata suci tingkat atas. Awalnya mereka juga menggunakan batu ini hanya untuk membuat senjata tingkat sengtir. Tapi berkat seorang penambang yang dapat meleburkan batu ini yang bernama Zhong Tianhui, ia berhasil membuat senjata tingkat sengtir dengan menggunakan bahan baku ini. Dan itu adalah senjata suci pertama yang berhasil dibuat di kerajaan besar. Dan untuk mengenang jasa orang itu, batu ini disebut sebagai batu Tianhui. Tapi bagi Zen, seni bela dirilah yang paling penting dan senjata hanyalah alat bantu untuk dapat memaksimalkannya. Maka dari itu, di sini Zen ia menyerahkan batu itu kepada Tuan Putri Yui. Karena itu akan lebih baik dan lebih berguna untuk Tuan Putri, pikir dari Zen. Maka dari itu Zen pun tetap akan memberikan batu itu kepada Tuan Putri. Dan tentu saja mendapatkan sesuatu yang cukup bagus membuat Tuan Putri Yui ia berterima kasih kepada Zen. Setelahnya, di sini Zen pun kembali pergi menambang. Tapi sebelum ia akan pergi, di sini pangeran pun memberikan saran kepada Zen untuk tidak pergi ke lantai yang lebih tinggi lagi, yaitu di atas lantai 30. Dan tentu saja mendengar itu membuat Zen pun bertanya, "Why? Kenapa?" Ya, karena memang di lantai 30 dan juga di atasnya hanya akan dapat didatangi oleh para kultivator yang ada di ranah limbo. Ya, karena memang di tempat itu penuh dengan bahaya. Selain itu juga di tempat itu batu yang dapat ditambang akan sungguh sangat sulit jika hanya menggunakan peralatan yang mereka punya untuk saat ini. Tapi tiba-tiba saja ada yang tertawa dan ia juga berujar, "Ilih kintil, apa yang kau takutkan di lantai 30? Kau berhasil mengalahkan Juding sebelumnya dan kenapa kau harus takut hanya untuk memasuki lantai 30? Ujar bocah ini yang mencoba untuk memprovokasi Zen. Tapi mendengar itu, di sini pangeran pun mencoba untuk menenangkan Lo Zen untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kampret itu. Tapi bagi Zen, karena ia sedang terburu-buru, ia harus menemukan batu giok itu. Ia harus menemukan batu giok itu lebih banyak lagi. Maka dari itu ia berpikir kalau ia pasti akan pergi nantinya. Dan benar saja, tak lama setelahnya, Zen pun kembali pergi menambang dan ia juga telah mencari di lantai ke-25, 28 hingga 29. Tapi hasilnya ternyata tidak signifikan. Dan karena itulah Zen pun juga sempat kembali berpikir untuk dapat pergi ke lantai 30. Walaupun sebelumnya pangeran juga telah memperingatinya. Tapi sebelum ia pergi ke lantai 30, di sini
Zen ia memutuskan untuk kembali dulu ke lobi. Dan ia yang melihat ada dua orang kultivator ternyata sedang melakukan barter. Dan itu juga membuat Zen ingin melakukan hal yang sama untuk mendapatkan batu kehidupan lainnya. Maka dari itu di sini, Zen ia mengeluarkan batu-batu hasil buruannya untuk dapat ditukar dengan batu kehidupan. Melihat Zen menggelar lapak, di sini salah seorang bocah ingin menukarkan 6 batu kehidupan miliknya dengan sebuah batu berwarna kuning yang dimiliki oleh Zen. Tapi begitu Zen ingin deal, tiba-tiba saja 6 batu kehidupan mau kau tukar dengan batu emas. Apakah kau ingin tipu-tipu? Ujar gadis ungu ini yang tiba-tiba aja muncul. Gadis ungu ini yang tidak terima kalau Zen ditoko-tokoi sama seorang bocah karena memang nilai batu kehidupan itu tidaklah setara dengan batu emas itu. Dan karena adanya gadis ungu ini, di sini Zen ia tidak akan merugi. Dan di sini gadis ungu ini juga menawarkan diri untuk membantu Zen dalam menukarkan hasil batu miliknya dengan batu kehidupan nantinya. Dan itu akan membuat dirinya merasa berguna. Karena untuk dirinya sendiri ternyata ia hanya dapat pergi menambang di lantai 9 hingga lantai 12. Karena memang kekuatannya saat ini sungguh sangat lemah. Sedangkan untuk Zen sendiri itu juga beruntung. Karena memang dengan adanya gadis ungu ini, ia kini dapat fokus kembali mencari batu-batu lainnya di lantai yang lebih tinggi lagi. Dan kini di lantai 30, Zen yang pergi mencari batu itu ternyata ia tidak menemukan apapun. Zen pun tidak menemukan batu yang ia cari, tapi Zen ia bertemu dengan serangga penambang. Melihat ada serangga, di sini Zen pun juga berpikir, bukankah di tempat ini adalah tempat suci? Kenapa bisa ada serangga? Dan kini serangga itu pun juga mulai melesat langsung ke arah dirinya. Dan melihat serangga itu datang ke arah dirinya, boom! Zen pun harus melompat menghindar. Wow, ternyata kakinya sungguh sangat tajam. Aku harus berhati-hati, ujar dari Zen. Tapi di sini Zen pun juga tidak akan menyerah begitu aja. Karena kini ketika ia datang menghampiri monster itu, boom! Zen ia meledakinya. Dan itu membuat sesuatu bercahaya dari dalam tubuh monster itu. Yang membuat Zen pun bertanya-tanya, ada batu di dalam tubuh monster? Kini setelah dihajar oleh Zen, serangga itu pun kabur. Dan untuk Zen sendiri yang menghajar monster itu, ia memantau dari kejauhan dan ternyata monster itu memakan batu-batuan yang ia hampiri di tempat ini. Tapi di sini Zen pun juga memutuskan untuk tidak langsung menyerang monster itu. Ia memilih untuk pindah dulu ke lobi. Dan setibanya di lobi, Zen pun kembali bertemu dengan gadis ungu. Ia juga melaporkan kalau ia berhasil mendapatkan 20 batu giok kehidupan dan 2000 batu roh dari hasil tukar-menukar batu-batu miliknya Zen. Karena gadis ini sungguh sangat pandai dalam hal nego-menego, di sini Zen pun kembali memberikan gadis itu batu-batuan lainnya lagi yang membuat para netizen iri dengan Zen. Setelahnya, kini Zen pun kembali pergi ke lantai 30. Di tempat ini juga lagi-lagi Zen pun bertemu dengan monster itu lagi. Dan kali ini Zen pun juga berniat untuk menghajarnya dengan menggunakan kekuatan 500 sisik naga untuk dapat membunuh monster itu. Zen pun akhirnya melompat dan boom! Sayangnya serangan dari Zen ternyata harus miss. Serangga itu ternyata miss dan berhasil menghindarinya, yang membuat serangga itu pun ingin kabur. Tapi di sini Zen pun juga mencoba untuk mengejar monster itu dan berhasil menangkapnya. Menangkap salah satu kaki dari monster itu dan memaksa monster itu pun harus oleng dan plung, jatuh. Yang artinya Zen pun muncul di lobi. Dan itu juga tentu saja membuat kepanikan dari para netizen. Karena memang mereka semuanya tahu kalau serangga itu hanya dapat dikalahkan oleh para petarung yang ada di ranah God Sense. Dan untuk Zen sendiri yang saat ini ia harus bertarung dengan monster itu, ia pada akhirnya harus melompat dan boom, berhasil menjatuhkan monster itu dan membunuhnya. Melihat Zen berhasil menumbangkan serangga itu, di sini bocah Yan pun ia mendekati Zen dan tersenyum dan ia juga berujar kalau Zen ini benar-benar sungguh sangat hebat dalam hal mengalahkan serangga penambang. Karena memang rumornya serangga ini hanya dapat dikalahkan oleh mereka, para petarung yang ada di ranah God Sense. Tapi di sini bocah lainnya pun juga berujar kalau Zen tidak boleh membunuh monster itu atau Zen akan dikenakan hukuman mati. Mendengar itu membuat Zen pun bertanya, apa maksudnya? Serangga penambang ini hanya boleh ditangkap setiap tahunnya oleh para pejuang yang ada di ranah God Sense. Dan bocah ini juga menganggap kalau Zen tidaklah layak untuk dapat menangkap ataupun membunuh serangga ini. Tapi di sini Zen pun juga berujar kalau serangga ini sungguh sangat kuat. Tapi kupikir batu yang ada di dalam perut serangga ini tidaklah sebanding dengan para petarung God Sense yang akan menghukumnya dengan hukuman mati. Di sini bocah Yan pun juga berujar kalau memang sebenarnya ada alasan khusus.
Karena memang serangga ini sungguh sangat kuat dalam hal menambang dan para petarung yang ada di ranah Gold Sands, mereka menggunakan mereka untuk dapat menambang inti jiwa yang memang sangat sulit untuk dapat ditambang dengan menggunakan palu khusus. Karena memang selain sulit untuk didapatkan, inti jiwa itu adalah batu yang paling berharga bagi 4 kerajaan besar. Ya, di sini Zen pun paham kalau para petarung yang ada di ranah Gold Sands ingin menggunakan serangga ini untuk mencari inti jiwa. Tapi kenapa inti jiwa itu sangat penting? Tanya dari Zen. Dan ketika dijelaskan oleh bocah Yan, di sini Zen pun paham kalau ternyata inti jiwa itu digunakan untuk memasuki rahasia Tianshan. Wow, ini akan sangat menguntungkan dirinya. Mendengar itu membuat Zen pun begitu antusias dan ia juga berujar kepada naga hijau. Naga hijau, kau dengar? Jika aku memiliki inti jiwa, aku bisa memasuki rahasia Tianshan dan mendapatkan kesempatan untuk mencari telur Zulong, ujar dari Zen. Ya, aku dengar. Terima kasih telah memberikan kami harapan, ujar naga hijau. Tapi di sini bocah Yan juga berujar kalau serangga tambang ini masih terlalu muda. Nanti setelah serangga ini dewasa, ia akan berubah warna menjadi warna ungu. Nanti di lantai ke-40 ke atas, serangga dewasa memiliki kekuatan untuk dapat menghancurkan daun yang dapat menyelimuti inti jiwa. Mendengar itu, di sini bocah kampret ini pun kembali menyambung pembicaraan. Sudah kukatakan bukan? Kalau kau tidak boleh membunuhnya, kau tidak bisa melakukan sesuatu yang seperti ini, ujar bocah itu. Tapi bagi Zen, doi pun santuy aja dan ia juga berujar. Selama ini para penjaga ataupun para pengawas mereka tidak pernah mengatakan untuk tidak membunuh monster ini, ya kan? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh bocah Yan. Maka dari itu, ya, ini simple. Kalau tidak ada aturan yang seperti itu, lantas kenapa kau mempermasalahkannya? Ujar dari Zen. Ya, mendengar hal itu, di sini bocah ini pun kembali berujar. Meski kau mendapatkan inti jiwa, kau tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rahasia Tianshan, ujar bocah itu. Tapi bagi Zen, ia tidak peduli karena sudah sering sekali ia mendengar para sampah-sampah yang selalu meremehkan dirinya. Dan kini, Zen, ia pun membelah isi perut dari monster itu yang ternyata di dalamnya banyak sekali batu kehidupan. Di sini Zen pun juga ingin sekali meminta kepada gadis ungu untuk kembali menukarkan batu-batu yang ia miliki. Tapi di sini gadis ungu itu pun berujar kalau orang-orang yang ada di tempat ini sudah tidak ada lagi yang memiliki batu kehidupan. Ya, di sini Zen pun tidak mempermasalahkannya. Dan kini Zen pun kembali masuk ke dalam area tambang dan kali ini ia melangkah ke lantai 32. Tapi ternyata di tempat ini ia tidak menemukan apapun, maka dari itu ia memutuskan untuk terus melangkah lebih jauh lagi dan kini ia tiba di lantai 35. Dan di tempat ini Zen pun juga melihat ternyata ada sebuah bunga yang berwarna emas. Lantas di sini Zen pun yang merasa kalau bunga itu terlihat istimewa. Ia mendekatinya dan melihat kalau ternyata di dalamnya terdapat sebuah palu. Di sini Zen pun juga menduga kalau sepertinya palu ini cukup istimewa. Selain itu juga, karena dari penampakannya yang sungguh sangat luar biasa, di palu itu juga terdapat suatu ukiran rune setingkat 10. Wow, merasakan benda ini cukup sangat menarik untuk dapat dimilikinya. Di sini Zen pun mencoba untuk menambangnya. Tapi ketika palu miliknya dihantamkan ke arah bunga itu, palu milik Zen hancur. Dan karena palu yang dimilikinya hancur, di sini Zen pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan benda itu karena memang sulit untuk dapat didapatkan. Maka dari itu, setelahnya Zen pun kembali ke lobi. Di sini Zen pun juga meminta maaf kepada bocah Yan karena palu pemberiannya ternyata harus hancur ketika ia menemukan daun emas yang ada di lantai ke-35. Mendengar itu, di sini bocah Yan pun paham kalau Zen pasti ia ingin mencoba untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam bunga berwarna emas itu. Dan mereka juga menyebutnya kalau benda itu adalah palu bintang hutan yang ternyata itu merupakan peninggalan dari ras naga yang ada di tingkatan sentir tingkat atas. Mendengar itu kalau palu itu sungguh sangat luar biasa hebat, di sini Zen pun ingin kembali lagi masuk, tapi kali ini ia ingin kembali mencoba masuk ke lantai yang lebih tinggi dulu, yaitu lantai selanjutnya untuk dapat melihat-lihat sejenak. Tapi di sini walaupun sempat dihentikan oleh bocah Yan karena memang di tempat itu sungguh sangat berbahaya, di sini Zen pun santuy aja karena ia akan berhati-hati. Dan benar saja kini di lantai ke-40, Zen yang masuk ke tempat itu ia melihat banyak sekali serangga penambang yang sudah berwarna ungu, yang artinya serangga itu adalah serangga dewasa. Kemunculan Zen yang terlalu dekat dengan serangga ini membuat para serangga pun merasa terusik dan kini mereka mulai bergerak ke arah Zen. Dan melihat serangga itu sudah terlalu dekat dengan dirinya, di sini Zen pun hanya bisa menahan serangan serangga itu dengan menggunakan pedangnya, dan itu juga membuat Zen pun sadar seberapa kuatkah kaki depan dari serangga itu. Maka dari itu di sini Zen pun juga tahu kalau ini sungguh sangat berbahaya. Maka hal itu pun membuat dirinya memikirkan cara bagaimana caranya agar ia dapat pergi dari tempat ini. Dan
Zen ia berhasil melarikan diri dan itu membuat serangga ini pun yang mengejar Zen menjadi bingung lah kemana tuh bocah. Ya ternyata Zen kini kembali ke lobi dan karena di lantai 40 terlalu berbahaya, maka dari itu kini Zen pun kembali mencoba untuk masuk ke lantai 39 saja. Dan ternyata di dalam sana Zen pun mendengar suara orang minta tolong dan begitu ia melihat sumber suara itu ternyata serangga dewasa itu sedang menyerang seseorang. Melihat itu membuat Zen pun sadar sepertinya ia telah membuat serangga itu turun dari lantai 40 ke lantai 39. Maka dari itu kini Zen dirinya yang merasa bersalah. Doi pun mencoba untuk mengalihkan perhatian dari para serangga. Dan kampretnya di sini Zen ia malah membawa serangga itu mendekati para penambang lainnya. Yang membuat kini para penambang itu pun lari pontang-panting meninggalkan tempat ini. Ya, mereka semua pun panik karena mereka tahu yang dapat mengalahkan monster ini hanyalah para petarung yang ada di ranah Gold Sense. Dan selesailah alur cerita dari apoteosis kita dulu di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Zen bakal bertarung dengan seorang pangeran dan juga seorang raja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Bye.